Keselamatan pada individu pekerja. Keselamatan pada individu pekerja berkaitan dengan sikap pada posisi kerja di saat melakukan suatu pekerjaan. Sikap posisi kerja dalam pekerjaan ada yang dilakukan dengan duduk maupun berdiri. Beberapa pekerjaan juga sebetulnya memerlukan posisi khusus, misalnya saat mengambil sudut pandang dari atas dalam fotografi, fotografer harus mencari posisi yang lebih tinggi dari objek foto saat mengambil gambar. Selain sikap posisi kerja, pakaian yang dikenakan juga memengaruhi K3 dalam suatu pekerjaan. Pemilihan bahan dan model pakaian yang dikenakan dalam bekerja akan memengaruhi performa pekerja dalam suatu pekerjaan. Kesalahan dalam memilih pakaian kerja akan mengganggu pekerjaan dalam hal kenyamanan bekerja. Pengaturan jam kerja juga berpengaruh terhadap K3 dalam suatu pekerjaan. Pengaturan jam kerja yang baik akan memberikan dinamika pekerjaan yang teratur pula. Mengingat suatu pekerjaan mempunyai batas waktu pengerjaan. Kerja sama tim dalam bekerja juga diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan K3 dalam suatu pekerjaan. Kerja sama tim yang baik dan kompak akan menghasilkan prestasi kerja yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika suatu tim kerja kurang solid, prestasi kerja juga akan menurun. Berikut ini adalah uraian bagaimana K3 pada individu pekerja harus dilakukan terkait dengan suatu pekerjaan. 1. Posisi dan sikap kerja. A. Posisi duduk. 1. Memilih tempat duduk. Usahakan duduk dengan menggunakan tempat duduk atau kursi yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pekerjaannya. Tempat duduk untuk menggambar tentunya akan berbeda dengan tempat duduk untuk bekerja di depan komputer atau tempat duduk untuk makan. Pilihlah tempat duduk atau kursi sesuai dengan kenyamanan saat melakukan pekerjaan. Awali pekerjaan dengan berdoa terlebih dahulu. Beberapa pekerjaan memerlukan gerakan yang aktif dalam bekerja sehingga tempat duduk juga harus dipilih sesuai dengan kebutuhannya. 2. Posisi tubuh pada saat duduk. Posisi duduk dibuat sesempurna mungkin, tegak tapi rileks di bagian tulang belakang. Posisi yang tidak tegak atau membungkuk terlalu lama akan memengaruhi kondisi kesehatan pada bagian punggung atau tulang belakang. Hal ini dapat mengakibatkan sakit pada bagian punggung atau tulang belakang, baik sementara bahkan permanen bila berlangsung terlalu lama. Letakkan kursi lebih dekat ke arah meja kerja agar dapat duduk tegak apabila dirasa terlalu jauh dari meja kerja. Jika terlalu jauh dari meja kerja, tubuh menjadi membungkuk untuk mencapai pekerjaan di atas meja kerja. Beberapa kursi memiliki roda pada kakinya untuk mengatur posisi letak kursi. 3. Arah hadapan pada saat duduk. Posisi duduk tepat lurus menghadap objek yang dikerjakan. Posisi yang tidak lurus dengan objek dapat mengakibatkan kelainan pada tulang belakang. Usahakan juga untuk mengatur jarak jangkauan pada pekerjaan sehingga tidak menyulitkan atau memengaruhi posisi duduk kalian. Aturlah objek pekerjaan hingga sesuai dengan posisi tempat duduk dan batas jangkauan tangan kalian saat bekerja sambil duduk. Penataan pekerjaan yang baik pada meja kerja akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan dan tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan fisik kalian. 4. Mengatur ketinggian tempat duduk. Posisi pekerjaan pada meja kerja memiliki ketinggian yang berbeda-beda tergantung meja kerjanya. Untuk menyesuaikan kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja, kalian harus mengatur ketinggian tempat duduk kalian. Beberapa kursi dapat diatur ketinggiannya. Apabila tidak ada, dapat dicari alternatif lainnya agar kalian nyaman ketika duduk dan bekerja. Atur posisi ketinggian tempat duduk sesuai dengan meja kerja. Usahakan meja kerja berada tepat di depan jatuhnya siku depan sehingga pekerjaan tangan dapat dilakukan secara maksimal. Jika terlalu rendah atau terlalu tinggi, pekerjaan tangan menjadi tidak maksimal karena jangkauan tangan tidak dapat meraih objek pekerjaan yang terjauh.
5. Posisi lutut kaki pada saat duduk. Pada saat duduk sangat penting mengatur posisi lutut kaki sehingga mengurangi tarikan otot kaki yang berlebih. Posisi duduk yang terlalu tinggi atau rendah akan mengakibatkan tarikan otot pada kaki. Bila berlangsung terlalu lama, dapat berakibat cedera ringan pada otot. Atur posisi lutut menekuk sejajar dengan pinggul pada saat duduk sehingga otot menjadi rileks pada saat bekerja. Hindari menyilangkan kaki pada saat duduk karena otot juga akan tertarik ketika kaki bersilang. Usahakan alas kaki tepat berpijak secara datar pada lantai dan tidak berjinjit. 6. Posisi duduk yang lebih rendah. Beberapa pekerjaan memerlukan posisi duduk yang lebih rendah. Misalnya ketika menggambar dari sudut gambar bawah, mengambil gambar foto atau video dari sudut bawah, dan sebagainya. Posisi yang lebih rendah juga harus diperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya meskipun terlihat tidak berisiko tinggi. Apabila melakukan pekerjaan dengan posisi duduk lebih rendah, usahakan tetap menjaga kestabilan posisi duduk. Caranya dengan mencari alas duduk yang sesuai tingginya dan stabil. Apabila tidak menggunakan alas duduk, usahakan posisi duduk pada perletakan tubuh stabil dan sempurna. Hindari posisi duduk berjongkok. Posisi ini dapat berakibat fatal pada tulang ekor apabila jatuh ke belakang meskipun tidak terlalu tinggi posisi berjongkoknya. 7. Jarak jangkauan tangan pada saat posisi duduk. Pada saat kalian duduk, jarak jangkauan tangan akan terbatas. Apabila terlalu jauh menjangkau, yang terjadi adalah tarikan otot pada bagian pundak belakang. Kondisi akan berpengaruh pada kenyamanan kerja. Bila berlangsung terlalu lama, dapat berakibat cedera pada otot. Aturlah peralatan dan bahan sesuai jangkauan kalian. Usahakan tidak terlalu sulit untuk mengambilnya, baik pada bagian depan, bawah, atas, maupun samping. Hindari untuk memuntir punggung apabila mengambil barang yang berada di belakang. Lebih baik kalian memutar seluruh tubuh sebagai satu kesatuan dengan menggunakan bantuan kursi putar. 8. Mengoptimalkan waktu jeda pada saat duduk. Pekerjaan desain terkadang membuat kalian lupa akan waktu, akibat terlalu fokus dan berkonsentrasi, atau terlalu menikmati pekerjaan kalian. Bukan hal yang tidak biasa bila beberapa desainer atau editor duduk berlama-lama ketika bekerja. Akibat terlalu lama duduk juga berpengaruh pada metabolisme tubuh dan kondisi stamina tubuh. Hindari duduk terlalu lama. Aturlah waktu istirahat untuk melakukan peregangan otot dengan posisi berdiri atau berjalan-jalan di sekitar ruangan. Waktu jeda atau istirahat dapat kalian atur. Misalnya setiap 2 jam sekali dengan durasi secukupnya hingga kalian merasa segar kembali. Ayo praktikkan! Setelah kalian membaca materi tentang keselamatan pekerja, peragakan cara bersikap duduk yang benar saat melakukan pekerjaan desain komunikasi visual. B. Posisi berdiri. 1. Posisi berdiri yang benar. Bekerja dengan posisi berdiri harus memperhatikan posisinya agar tidak terjadi kecelakaan. Postur tubuh harus diperhatikan agar tidak terjadi cedera pada bagian tubuh. Berdiri dengan posisi tegap sempurna. Jangan membiasakan berdiri terlalu membungkuk karena dapat mengakibatkan kelainan bentuk tulang belakang atau cedera pada bagian belakang. 2. Posisi kaki pada saat berdiri. Posisi kaki sangat penting ketika kalian berdiri. Pijakan yang baik akan memperkuat posisi berdiri. Posisi kaki pada saat berdiri selalu pada pijakan 2 kaki. Hindari berpijak pada 1 kaki karena membuat tubuh kalian tidak seimbang. Selain itu, semua beban tubuh akan terpusat pada kaki tersebut. Posisi kaki pada pijakan yang stabil dan perletakan yang baik. Jangan terlalu lama dengan posisi kaki yang berjinjit ke depan. Terlalu lama menerima beban tubuh yang tidak seimbang akan memengaruhi kestabilan pijakan kaki. Gunakan alat bantu untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi posisinya seperti tangga dan sebagainya. 3. Berdiri dan berjalan. Beberapa posisi berdiri juga diikuti dengan aktivitas berjalan. Misalnya pada saat mengambil gambar video mengikuti objek yang bergerak dengan menggunakan kamera video.
Posisi berjalan harus diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan. Posisi berdiri dan berjalan yang baik akan memengaruhi hasil dari pekerjaan kalian. Apabila pekerjaan memerlukan kegiatan yang aktif berjalan dan bergerak, aturlah arah berjalan kalian dengan langkah yang hati-hati dan stabil. Atur posisi kaki pivot yang tepat untuk berputar arah, misalnya harus berputar arah pada saat berjalan mundur. 4. Berdiri dengan mengangkat beban yang berat. Beberapa pekerjaan menuntut kalian mengangkat suatu beban yang berat pada saat bekerja dengan posisi berdiri. Bisa mengangkat barang berat dari bawah maupun mengambil barang berat dari atas. Kekuatan otot kalian mempunyai batas sehingga perlu diperhatikan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila pekerjaan memerlukan mengangkat beban yang berat, usahakan mengangkat dengan kekuatan otot lengan, bukan dengan kekuatan otot pinggang. Lakukan dengan cara berjongkok terlebih dahulu agar otot lengan dapat bekerja. Untuk berdiri, gunakan otot betis, bukan otot pinggang. Jangan mengangkat dengan cara membungkukkan badan untuk menghindari cedera otot pinggang. Jangan kalian paksakan apabila beban barang terlalu berat. Mintalah pertolongan tim kerja kalian atau gunakan alat untuk mengangkat dan membawanya. Untuk mengambil barang yang lebih tinggi, gunakanlah alat seperti tangga supaya mudah dalam mengambil barang tersebut. C. Posisi lainnya. 1. Posisi pekerjaan dengan bersandar. Beberapa pekerjaan membutuhkan kestabilan pada tubuh. Posisi bersandar saat duduk dapat disesuaikan ketika memilih kursi yang dipakai. Posisi bersandar saat berdiri perlu memperhatikan sandaran yang digunakan. Apabila melakukan pekerjaan dengan posisi bersandar, usahakan untuk mencari sandaran yang stabil, aman, rata, dan tidak menyakiti bagian tubuh. Sandaran ke belakang biasanya pada bagian punggung dan sandaran ke samping biasanya pada bagian bahu samping lengan atas. Pekerjaan jenis ini contohnya adalah mengambil sudut gambar tertentu pada fotografi atau videografi tanpa alat bantu tripod atau steadicam. 2. Posisi pekerjaan dengan bertiarap. Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan posisi berdiri atau duduk, mungkin memerlukan posisi tiarap dikarenakan objek pekerjaan terlalu rendah. Meskipun terlihat tidak berisiko tinggi, tetap harus diperhatikan sikap posisi yang baik dan benar. Apabila melakukan pekerjaan dengan posisi bertiarap, usahakan pada permukaan yang datar dan tidak licin. Apabila terlalu panas atau kasar, bisa menggunakan alas untuk bertiarap. Pekerjaan jenis ini contohnya saat mengambil gambar foto dari sudut pengambilan low angle, saat mengambil gambar foto objek makro, dan sebagainya. 3. Posisi pekerjaan dengan berbaring telentang. Posisi pekerjaan yang sebenarnya sangat tidak nyaman tapi kalian harus melakukannya untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Posisi telentang membatasi banyak ruang gerak kalian dan berat badan tertuju pada punggung. Apabila melakukan pekerjaan dengan berbaring telentang, usahakan untuk berbaring pada permukaan yang rata atau menggunakan alas supaya tidak mengakibatkan cedera punggung. Posisi telentang juga berisiko pada mata atau mulut kalian karena rentan terhadap objek yang jatuh dari atas. Pastikan tidak ada yang berpotensi melukai mata atau mulut ketika melakukan posisi berbaring telentang. Pekerjaan ini contohnya pada saat mengambil sudut worm eye untuk fotografi atau videografi. 4. Posisi membungkukkan punggung ke depan pada saat berbaring telentang. Posisi ini juga termasuk posisi yang tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan. Dalam kondisi durasi yang lama akan mencederai otot bagian punggung dan tengkuk leher. Hindari cedera pada punggung dan tulang tengkuk leher dengan cara mencari ganjalan bantal atau sandaran. Ganjalan bantal bisa menggunakan tas dan jaket kalian bila tidak ada bantal yang khusus atau mencari ganjalan alternatif. 2. Pakaian kerja. A. Mengenakan pakaian yang nyaman untuk bekerja sesuai fungsi dan kebutuhan. Pakaian yang kalian kenakan terbuat dari berbagai jenis bahan dan model pakaian. Beberapa pakaian didesain khusus sesuai fungsi dan kebutuhannya. Ketika mengenakan pakaian untuk bekerja,
perlu kalian pertimbangkan kenyamanannya berdasarkan ukuran, model, dan bahannya. Pakaian di sini meliputi atasan dan bawahan. Apabila pekerjaan membutuhkan gerakan yang aktif, usahakan mengenakan pakaian yang longgar dan tidak kaku bahannya. Begitu pula untuk kondisi di luar atau di dalam ruangan, kalian juga harus menyesuaikan pakaian yang dikenakan. B. Mengenakan pelindung kepala. Pelindung kepala sangat diperlukan ketika bekerja di luar ruangan yang terkena panas terik matahari. Selain itu, juga pada situasi lingkungan kerja yang mempunyai risiko benda keras jatuh dari atas. Lingkungan kerja tersebut contohnya area konstruksi proyek bangunan, area gedung tua yang sudah rapuh, atau area yang berada di bawah lereng bebatuan yang mudah longsor. C. Mengenakan pelindung mata. Bekerja di lingkungan yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan mata perlu memperhatikan penggunaan alat pelindung mata. Paparan sinar yang terlalu menyilaukan dapat berakibat pada kesehatan mata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan kacamata hitam harus mempertimbangkan kekuatan bahan lensanya untuk menghalau pancaran sinar matahari langsung. Meskipun mata kalian tidak secara langsung terkena pancaran sinar matahari, tetapi pantulan sinar matahari dari permukaan juga memiliki tingkat risiko yang sama terhadap mata. D. Mengenakan masker pelindung. Beberapa pekerjaan memiliki risiko yang berhubungan dengan indera penciuman. Risiko menghirup udara kotor, kuman penyakit, atau bau menyengat dari zat kimia yang berbahaya. Bahkan beberapa tidak memiliki bau yang menyengat sehingga secara tidak sengaja terhirup melalui hidung. Penggunaan masker saat bekerja di luar ruangan harus diperhatikan untuk melindungi saluran pernapasan dan mulut. Begitu pula bila melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bau menyengat dari bahan kimia yang berbahaya. Jenis masker yang dipakai harus sesuai dengan kebutuhannya. E. Mengenakan sarung tangan. Penggunaan sarung tangan disesuaikan dengan pekerjaan tertentu. Sarung tangan didesain dengan berbagai bahan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Sarung tangan melindungi tangan dari kontak langsung dengan objek yang mengandung risiko berbahaya. Beberapa pekerjaan ada yang melibatkan bahan-bahan kimia berbahaya atau menggunakan suhu tinggi. Bahan-bahan tersebut dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada kulit tangan. Bahan-bahan pewarna seperti pewarna tekstil dapat berbahaya bila terkena tangan secara langsung karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Begitu pula pada proses pembuatan muk yang menggunakan suhu tinggi sehingga memiliki risiko pada keselamatan dan kesehatan kerja. F. Mengenakan alas kaki. Penggunaan alas kaki dalam bekerja sangatlah penting karena di kaki terdapat titik-titik saraf yang terhubung dengan jaringan saraf tubuh. Selain itu, bila bekerja secara formal tanpa menggunakan alas kaki juga terlihat kurang sopan. Jenis alas kaki bergantung pada kebutuhan dan fungsinya. Gunakan sepatu dengan sol karet bila bekerja pada area permukaan yang licin. Sol karet memiliki daya lekat yang lebih stabil daripada sol kayu sehingga tidak mudah terpeleset. Rapikan tali sepatu jika mengenakan sepatu bertali agar tidak menjerat kaki sendiri ketika bekerja. Penggunaan kaos kaki juga disarankan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kaki. Sandal jepit tidak disarankan sebagai alas kaki untuk bekerja. Selain kurang sopan, juga dapat mengakibatkan risiko cedera pada kaki. Kekuatan alas kaki mengandalkan jepitan pada jempol kaki. Apabila terlalu lama digunakan, akan mengakibatkan iritasi dan kelelahan otot pada bagian antara jepitan jempol dan jari kaki. 3. Jam kerja. A. Disiplin pada aturan jam kerja. Taatilah peraturan jam kerja yang diberlakukan pada suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan memiliki batas waktu untuk dikerjakan. Jangan sampai kalian tidak menaati jam mulai bekerja atau terlambat dalam melakukan suatu pekerjaan karena akan berpengaruh pada proses pekerjaan selanjutnya. B. Memaksimalkan waktu istirahat kerja secara efisien. Gunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Hindari menyia-nyiakan waktu istirahat kalian. Misalnya bergadang di malam hari untuk hal yang tidak penting, sedangkan besoknya masih harus menyelesaikan pekerjaan. 4. Kerja tim. Dalam bekerja,
Kalian harus bisa bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu. Kerja tim membutuhkan kekompakan dan kesolidan anggota tim. Komunikasi efektif yang baik dapat membuat hasil pekerjaan selesai dengan baik pula. Begitu pula bila kerja tim tidak solid, maka hasil pekerjaan akan tidak baik pula.